Shalom saudara-saudaraku GPDI Lembah Pujian. Kita bisa bertemu kembali untuk memuji dan bersama-sama belajar firman Tuhan. Hari-hari ini kita masih memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita juga akan merenungkan kembali betapa ajaibnya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 16 sampai yang ke-20. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal 15, bahwa Rasul Paulus memberitahukan kepada kita semua pada saat ini bahwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang ajaib yang patut kita renungkan setiap kita memperingati hari kebangkitan. Bahkan hari-hari hidup kita harus selalu ingat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan sukacita yang besar dan kemenangan kepada kita. Kita pada pagi hari ini akan membahas tema tentang kebangkitan Yesus, meneguhkan iman dan pengharapan kita. Saudara-saudara jemaat GPDI Lembah Pujian yang diberkati Tuhan, kalau Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang sungguh memberikan kekuatan bagi kita, bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus diawali dengan para penjaga yang ditempatkan oleh pemerintah pada waktu itu, berjaga di pintu gua yang tertutup batu. Tetapi ketika kebangkitan Yesus pada pagi-pagi itu, maka batu itu sudah terguling, sudah terbuka pintu gua, dan para penjaga tidak mengetahui siapa yang membuka batu yang menutup pintu gua itu. Dan ini memunculkan suatu peristiwa di mana penjaga-penjaga itu akhirnya melaporkan kepada pemerintah pada waktu itu, sehingga terjadilah satu konspirasi untuk menutupi berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus jelas nyata, bahwa ada saksi-saksi yang telah melihat para malaikat yang berkata kepada Maria Magdalena, dan Yesus Kristus sendiri yang menemui para murid-murid dalam keadaan yang awalnya susah dikenali. Tetapi akhirnya para murid-murid itu mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung. Dan ini memberitahukan kepada semua murid-murid bahwa Tuhan Yesus menggenapi apa yang telah dikatakan kepada murid-murid pada waktu masih hidup, yaitu bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati dan akan pergi kepada Bapa. Bahkan ketika dia pernah berkata, rombak bait Allah dalam 3 hari akan kubangun kembali. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah kebenaran yang terjadi pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bangkit, tidak begitu saja bangkit, tetapi juga masih menyelesaikan misinya untuk memberi tugas-tugas kepada para murid-murid. Pertama, mengunjungi secara supranatural, memasuki suatu ruangan di mana murid-murid itu berkumpul dan memberitakan damai sejahtera bagi para murid-murid. Tetapi ada yang tidak percaya
Kemudian berikutnya lagi Thomas, yang dia tidak percaya sebelum dia melihat sendiri tentang bekas luka yang ada di tangan dan di lambungnya. Dan Yesus pun juga memberikan rasa percaya yang benar-benar ini adalah satu peristiwa yang sungguh terjadi. Yesus kebangkitannya juga memberikan kepastian kepada Thomas bahwa dia memang benar-benar telah bangkit dan hidup. Dan akhirnya Thomas juga percaya. Bahkan ketika murid-murid akan menangkap ikan, maka di sana Tuhan Yesus Kristus kembali lagi mendatangi dan bersama-sama bahkan berbagi sarapan. Kepada para murid-murid, Tuhan Yesus memberikan perintah untuk menggembalakan domba-domba dan menantang untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua. Dan akhirnya murid-murid itu menerima mandat, menerima perintah itu untuk menjalankan misi Tuhan, sekalipun belum dikerjakan setelah kedatangan Yesus Kristus kepada murid-murid setelah kebangkitannya itu. Baru setelah peristiwa Pantekosta, yaitu Roh Kudus itu turun tercurah kepada murid-murid, maka segala perintah Tuhan yang didengar dan diterima oleh para murid-murid baru diwujudkan menjadi sikap untuk melayani dan mencari jiwa-jiwa, dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita yang sungguh ajaib. Dan Rasul Paulus memberitahukan kepada kita, jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka kita adalah menjadi orang yang malang dari antara segala orang. Ini menunjukkan bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang membuat orang yang percaya memiliki kehidupan yang semakin mantap di dalam mengikut Tuhan. Kita tidak lagi menjadi orang yang malang. Kita tidak lagi menjadi orang yang menderita. Kita tidak menjadi lagi orang yang berbeban dan tidak memiliki sukacita. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan makna yang lebih indah, yang lebih berarti, yang lebih berharga bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita yakini menjadi juru selamat adalah Tuhan yang membawa kehidupan kita, baik untuk saat ini maupun saat yang akan datang, suatu kehidupan yang penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita sama-sama belajar. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Jika pada hari ini kami masih bernafas, kami masih diizinkan Tuhan untuk menikmati hari yang indah, itu adalah berkat yang indah yang harus kami syukuri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung. Dan Engkau telah memberikan jaminan kehidupan yang semakin mantap untuk kami tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami pada hari ini. Jika masih ada yang ragu-ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, jika masih ada yang ragu-ragu tentang bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah hidup dan naik ke surga, Tuhan, berikan kepada kami keyakinan yang semakin teguh ya Tuhan, supaya kami memiliki iman yang semakin teguh, memiliki pengharapan kepada Tuhan yang semakin teguh, sehingga hidup kami adalah hidup yang mewartakan keajaiban Tuhan di mana saja kami berada ya Tuhan. Kami mengingat cinta kasih-Mu yang besar, bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang memperhatikan kami, dan Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan berkata, amin.